biasa Noe, makin hari makin kece. Sini dulu Noe, sini dulu. Kenapa? Selamat pagi Budi. Selamat pagi Noe. Aduh. Gimana kabarnya? Kita kayaknya udah sebulan gak ketemu ya? 4 bulan. Sebulan, Ini terakhir. udah naik nih. Ya, akhirnya kita setelah udah lama gak jumpa, udah gak ketemu dan akhirnya kita hari ini berjumpa kembali Berjumpa Budi. lagi. Budi, Terakhir aku rindu 2000 banget apa? sama lo Budi. Aduh, paling cuman Iya, Bud. beda bulan aja ya. Oke, Oke. sehat kan Budi? Sehat. Aku tuh hari ini seneng banget loh Noe. Kenapa itu? Karena aku itu ngikutin ya Hah? kan, scroll terus bagaimana perkembangan PON 2024. Karena Wis. kita Subud dan juga Aceh itu kan menjadi tuan rumah. Heeh. Jadi aku scroll ini kan pokoknya makin hari makin dekat, lihat-lihat atlet-atlet mana aja nih yang Oke. akan join di situ kan. Jadi kayak seneng banget lah kayak gitu nah. Itulah Bud. Hmm. Kok cerita PON, ya kan? Kawan aku tuh banyak kali udah yang ikut PON serius. Bud. Serius? Kau punya kawan atlet? Iya, kau tengok badanku nih atlet kali. Aduh, kayak gini atlet. Dimarahin ada Nih ya, orang atlet. Atlet kemarin tuh kawan aku tuh panjat pinang. Ah, Panjat- panjat pinang emang ada? Panjat tebing. Panjat tebing. Panjat tebing. Terus apa ada lagi? Atlet angkat berat. Angkat berat, terus Habis itu ada angkat besi. angkat besi. Iya, angkat Terus? besi pagar orang. Jangan nanti marahin. Banyak lah, tapi itulah Bud. Kenapa? Masalahnya cuman aku aja lah yang kayak gini-gini aja aku Bud. Sedih kali. Noe nggak boleh kayak gitu. Aduh, sedih, alah. Nggak boleh gitu loh Noe. Aku kok Kita gini-gini itu aja, ada limpo sudah limpo lagi. Kita itu udah ditakdirkan sama Tuhan. Jadi kita punya kemampuannya masing-masing. Rezekinya juga udah masing-masing. Tumben kau pinter Bud. Tumbenan kau ini betul. Serius. Emang selama ini aku salah? Enggak sih. Budi itu nggak pernah salah. Budi itu orangnya itu ganteng. Makasih. Menginspirasi banyak orang-orang. Makasih. Ya kan? Ya, pokoknya Budi itu paling terbaik lah. Oke, makasih yang lebih terbaik Iya, ya. Makasih yang makasih lebih ya, Bud. ganteng. Udah lah, Bud, kamu pakai tahu saya. Nggak usah Noe. Kenapa? BTW, Gina. Oh bukan, tukang kopi lu banyak. Iya, entah ini Gina jam Mana segini kok Gina? belum datang ya kan? Iya, kok tumen-tumenan Aku pun kan dia. heran. Biasa lah. Mungkin dia dandan. Dandan. Biasa kalau perempuan itu dandan, yang katanya bentar aja, tiba-tiba dari pagi udah sore. Udah tiba-tiba. sore aja. Iya, Gina Atau tuh- dia lagi nungguin bintang tamu. Dua itu aja alasan dia ya Alasannya kan? dua itu aja kan. Kalau Tapi- nggak dandan nungguin bintang tamu. Iya, soalnya Tapi tuh nih- betul nggak tahu aku. Mana sih Bud, si Gina? Nggak tahu ini kayaknya harus ini dikasih surat pelanggaran ini. Udah suara pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kok dia sih? Kenalan dulu. Kan tadi di teks saya udah pura-pura tahu. Udah pura-pura tahu katanya. Aku di tengah deh. Oh iya boleh. Apa kabar? Baik, Iya. sehat. 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 Putri gimana kabarnya? Kau Alhamdulillah bilang tadi kau entah sehat. siapa, lupa tiba-tiba kau tahu namanya. Kau tahu Bud. Tahu loh Pakai dia mana ini. ceritanya? Ya, betul lah. Iya. Kok matching kita? Nggak tahu aku, tapi kok yang nyuruh tuh. Oh iya. Oh ini. Noe udah kenal belum sama dia? Belum. Belum, kenalan dulu, kenalan Put. Tunjukkan kewanitaanmu. Putri. Putra. Putra sama putra-putri klan. Iya tadi ini Gina ngabarin ya Oke, kan. Kalau nggak bisa datang, jadi ada kegiatan hari ini. Jadi aku yang gitu. disuruh. Gitu. Gitu. Oke. Iya, iya. Jadi- Sebenarnya kesini cuma mau nengok Noe sih. Ih, ya ampun gak nengok Budi. Udah Gak muak. salah. Udah muak. Udah jahat banget kan dia Noe. Ya ampun, Allah duitku tinggal 20 lagi. Kayak mana Noe? Dia cantik gak menurut Noe? Cantik kali sumpah ya Allah, ketengah latihan tuh. Karena cuma dia di studio ini yang perempuan. Yang lainnya yang lainnya laki-laki. Ya. Jangan kayak gitu. Bu Cici kan juga perempuan. Tadi kan aku mau bilang gini, Bud, ada juga, cuman kan yang jauh gitu kan. Kau kan paham lah. Oke. Gak apa-apa. Enggak maksudnya ya eranya gitu Oh loh. iya, Iya. iya. Tapi tetap cantik. Tapi ini ngobrolin apa sih tadi? Gini loh, kami tadi itu lagi ngobrolin sama Noe terkait dengan PON 2024 yang semakin mendekat kan gitu. gitu. Apalagi kita Sumut dan juga Aceh menjadi tuan rumah ini. Jadi memang benar-benar waduh excited banget lah ini nunggu kegiatan PON ID kayak gitu. Iya, apalagi kalau Budi kayaknya mantan-mantan atlet. Noe. Iya, atlet. Iya. Silat, Bukan. silat lidah. Oh itu berantem sama mama-mama Ini di mulai. Silat lidah Mulai. sama mama Ini komplek. Putri ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Kamu tahu nggak bedanya hari Sabtu, Minggu sama kamu? Apa? Apa? Kesana, Oh, iya, iya. Putri. Kesana Apa arahnya. tuh bedanya? Kalau Sabtu Minggu itu kan weekend ya. Kalau kamu itu never die
Apa sih? Udah. Aku jadi nggak fokus. Enggak. We will never die. Sebenarnya Budi gini. kasih aja mic-nya Noe. Tadi biar aku Ina udah bilang betul kali Budi. Iya, Rupanya kenapa, Budi Roy? masih salah hari ini. Iya, aku pun bingung kalau udah nengok muka ini pengen koanya ketawa Wis, aja. itulah jadinya. Oke. Tapi kita tadi cerita pon tadi, itu tadi gimana? Kenapa? Kan ini udah makin deket nih katanya kan. Bentar Nah, lagi ya kan. bentar lagi tahun kan. 2024. Jadi Terus Ya kita itu apa ya, penuh dengan excited lah untuk ngelihat atlet-atlet mana aja nanti yang bergabung kayak Yes. gitu. Nah, termasuk nih hari ini bakalan kenapa ada atlet panjat tebing Noe. Ih. pas sekali. Waktu itu Apa? aku juga atlet, Bud. atlet Kau apa? atlet apa Pak ya? Kecil-kecil aku dulu, nanti kau jumpakan aku sama atlet itu, ya kan. Dulu aku Pasti dia kecil-kecil kenal. tuh, aku atlet juga. Atlet apa Pokoknya kecil-kecil? aku dulu nampak mangga tuh, atlet aku manjat. Nampak aku Aduh. pepaya aja aku panjat, Bud, biar kau tahu, Bud, aku panjat. Nggak kena getahnya Noe. Enggak, jadi atlet aku tuh memang jiwa-jiwa atletku tuh dari kecil manjat itu memang nomor 1 aku, Budi. Oke, keren ya, keren ya. Keren kan? Prestasi yang sangat membangongkan. Iya. Itu semakin kencang aku turunnya kalau misalnya nampak orang itu aku, Bud. Baik. Noe, sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih masalah Pon ya? Masalah ya. pon. Iya, dan juga nanti kita akan sambut bintang tamu kita. Tapi kita juga ingin menyapa dulu seluruh pemirsa yang ada di rumah. Halo, selamat pagi. Halo, selamat Hai, pagi. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat ya kan. Amin. Dan tentunya aktivitas-aktivitas yang dijalani itu sehat, lancar terus. Iya, benar ya sekali. kan? Apalagi hari ini hari Senin ya kan. Full aktivitas begitu ya. Ketemu lagi bareng saya Muhammad Budi Dan SM. saya Putri Rahmadani Zain. Tentunya dalam program yang setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat selalu dinanti oleh seluruh pemirsa. Di mana lagi kalau bukan di Kopi Pagi. Oke. Dan sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi ya Putri dan juga Noe, tema kita apa ini Putri? Kuatkan tekad Tekad untuk jadi yang terbaik. Oke. Apa tadi temanya? Kuatkan tekad untuk jadi yang terbaik. Wah, pas ini yang datang berarti hari ini terbaik-terbaik semua Terbaik ya? lah, aku udah dibilang tadi atlet. Pasti yang datang Iya. tinggi gitu ya. Pokoknya kalau- ini Ganteng. bintang tamu kita Tunggu, iya. tunggu, ini kalau Pokoknya udah ganteng laki. mau aja. Ya kan? Gimana lakinya? Laki. Aduh, aku sampai keceplosan Laki, lagi. Yuk. tinggi, keren, prestasinya. Enggak ada apa-apanya lah kita. Budi lewat. Wis, Iyalah, lewat Noe jauh. aja lewat. Ya, apalagi gila, Budi. Memang iya, Oke. apalagi Noe. Pokoknya kalau ada laki dia seneng banget. Iya. Iya. Jadi ada. 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 Kira-kira. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia atlet kita ya, Glenn Bakri. Halo Glenn. Halo Pak Aduh. Glenn. Berat bebanku. Kenapa nyanyi Noe? Cocok nggak? Meninggal. Cocok. Cocok nggak? Cocok Kayaknya kakak jadi setiap tukang bintang makeup ya. tamu ya. Nggak cocok dia jadi Cocok tukang jadi makeup. tukang makeup. Cocok jadi tukang makeupnya Budi. Oke, Glenn apa kabar Glenn? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, langsung aja kita ngobrol lebih enak duduk kayaknya ya. Duduk, Oke, silakan. silakan Glenn. Silakan. Noe, silakan kembali. Ke sana ya. Kembali ke asalnya. Aduh, pagi-pagi buat hari Senin lihat yang seger-seger, semangat gitu ya. Cuci mata gitu ya, Bud Iya, ya? sekalian Aduh. gitu. Karena biasanya kayaknya Apa? Budi terus. Ya Allah. Udah bosen. Udah bosen ya? Mm-mm. Aduh, oke. Putri dan juga Glenn, seperti biasa di Kopi Pagi selalu ada apa ya, sajian Suguhan. kopi ya, yang ini merupakan kopi terenak yang ada di TVRI pastinya ya, jangan dibandingkan dengan yang lain ya. Bang Fahri gimana, udah selesai? Oke, Bentar. Fahri minum kopi juga? Glenn enggak. Oh enggak, jadi ada teh kok? Iya minum teh tadi. Teh gitu, susu juga? Susu juga. Oh susu juga, oke ya baik. Teh atau susu? Teh susu. Teh susu. Jangan ditanya, Bud. Kita nggak punya semuanya. Udah air putih aja ya. Oke Bang Lebih Fahri aman silakan. Aduh. Dengaran ini Bang Fahri. Aduh, Putri minum apa Put? Jus tadi kan, Bang? Jus, nggak ada jus. Belum pesen, belum belanja buahnya Bang ini. Noe mau, Noe? Enggak, udah duluan ya. Oh, dari luar. Oke silakan Glenn, kita nikmati dulu kopinya, aduh. Oh tehnya juga ya. Dan juga buat seluruh pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita, jangan lupa diambil minumannya, camilannya ya.
biar makin enak dengerin obrolan kita Bener, ya. karena kita akan ngobrolin seputaran tentang atlet-atlet yang akan bertanding di PON 2024. Haus ya, Bud? Iya, harus kali. Dari rumah belum minum. Haus dia, gak punya Langsung nggak punya minum. habis. Oke, aduh. Ini ngomongin masalah atlet ini keren pastinya ya, Put Iya, ya. karena kan bayangan orang tuh atlet tuh tinggi, berprestasi. Iya. Nyatanya memang iya loh. Iya. Ya Putri kan? seneng nggak ketemu sama Glenn kali ini? Lebih seneng ketemu sama Noe. Oh iya, Insya aduh. Allah. Noe, ada limpolmu. Capek lah kalau untuk debut. Oke, Glenn gimana nih persiapannya menuju PON 2024 sebagai atlet panjat tebing ini? Kalau persiapannya ya harus gila-gilaan lah latihannya. Gila-gilaan gitu. Karena ini momentum kita juga sebagai tuan rumah. Masa kita sebagai tuan rumah cuman jadi penonton nanti, cuman meramaikan saja tapi tidak memberikan prestasi untuk provinsi kita gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi sejauh ini persiapannya tuh udah seperti apa sih? Udah berapa persen gitu persiapannya? Kalau sampai hari ini atau sampai saat ini persiapannya udah 70 ke 85% untuk persiapan ke PON karena nanti di bulan 10 bakalan ada kualifikasi praponnya ke Jurnas. Gitu. Jadi di situ bisa dibilang kita mencari tiket untuk tampil di PON walaupun sebagai tuan rumah kita juga harus bertanding di situ gitu. Oke, kalau boleh tahu ini Glenn ini usianya berapa? Glenn sekarang 25 tahun. 25 tahun Bisa ya. lah, Bisa apa ini? Giliran yang kayak keren. gini aja. Bisa. Tapi kan kalau ngomongin ini udah jadi atlet gitu, panjat tebing. Tapi kalau kita flashback ulang gitu, tapi awalnya Glenn ini seorang apa sih? Apakah bener langsung menjadi seorang atlet atau dulunya apa? Kalau dulu dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD itu hobinya main basket. Oh, biar dulu basket. Iya, dulu hobinya basket. Sampai SMP kelas 2 itu pindah sekolah. Oke. Pindah sekolah ke sekolah yang selesai sekarang. Itu basketnya nggak aktif. Basketnya tidak aktif, yang aktif itu malah cabang olahraga ekstrakurikuler panjat tebing. Oke. Di situ. Jadi pertama nyoba dulu kok tertantang gitu. Jadi dirutinin sampai sekarang. Oh gitu, berarti dulu fokusnya di basket Iya. ya, di bola. Karena pindah sekolah kan kayak gitu. Nah, jadi tertarik dengan panjat tebing begitu Bener. ya. Kalau Budi dulu bola juga, Apa? bola kasti. Kasti ya benar. Iya kan? Itu lagi hit loh di zamannya. Iya, memang iya. Pokoknya pulang sekolah langsung main kasti. Ya kan? Olahraga pun di sekolah main kasti juga. Oke, kalau kita boleh tahu ini background pendidikan daripada Glenn ini apa sih? Glenn sekarang sebenarnya masih SMA, tapi maksudnya tamatan SMA. 25 tahun SMA. Bingung juga tadi ya. Tamatan SMA. Sekarang berkuliah di Universitas Negeri Medan, Oke. jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke, jadi Memang agak anak nyambung olahraga. begitu ya, masih ada Iya, olahraga. benar. Keren. Jadi kalau misalnya latihan panjat tebing itu langsung latihan di tebing atau latihan di dinding rumah tetangga dulu? Kalau di yang Glenn rasain dari awal tuh Glenn sampai sekarang belum pernah nyoba tebing asli. Jadi Glenn sampai sekarang tuh manjatnya di tebing buatan atau di dinding. Bilangnya tuh dinding yang terbuat dari fiber gitu. Tapi bukan dinding tetangga kan? Enggak. Maling. Itu kerjaan Noe. Itu kerjaan gue. Aku balik tembok, dari tembok namanya Bud, aku berdiri. Oh iya tembok. Maling katanya, spesialis maling ya kan. Kalau tebing tinggi pernah Bang? Iya, Tebing tinggi enggak pernah juga. Nggak pernah ke tebing tinggi? Belum pernah gitu. Oh, pernah. Berarti nggak tinggi kali Rumahnya manjat di Bud. mana rumahnya Glenn? Di Jalan Denai. Oh di Jalan Jalan Denai. Jadi Denai. belum pernah ke tebing tinggi ya? Belum pernah. Tapi kalau bayangin gitu kan manjat gitu, pasti kan sulit ya. Iya. Kesulitannya itu di mana sih? Kalau misalnya awal-awal tuh pasti ketinggian dulu. Takut ketinggian, karena kan bisa dibilang cabang olahraga panjat tebing ini cabang olahraga ekstrim. Ya, jadi kita manjat dengan ketinggian 15 meter, 20 meter dengan pengaman. Itu yang harus bisa dibilang tantangan pertama. Yang kedua itu paling kita kekuatan
cengkraman karena kan setiap pegangan itu berbeda-beda. Oke. Ada yang dia 1 ruas, 2 ruas, sampai dia cuma di ujung jari aja kita menyengkramnya gitu. Oh, Oh, dipegang gitu ya? Iya dipegang. Kalau Budi biasanya megang gini. Ya. Kena lagi. Tapi berarti itu kekuatan kaki juga Iya, dibutuhkan ya? kekuatan kaki juga karena panjat tebing pun nggak upper body saja, tapi lower body pun harus seimbang juga gitu. Oke, nah tapi Glenn ngomongin masalah panjat tebing ini ada korelasinya dengan panjat pinang nggak sih? Atau dulu waktu Agustusan ikut Iya, nggak? sering main ini panjat pinang nggak sih dulu? Sampingan lah, Oh, sampingan. samping. Sampingan. Setahun sekali Iya. gitu ya. Tapi pernah ikut? Enggak juga. Oh, nggak pernah. Enggak pernah. Tapi memang untuk misalnya tuh untuk latihan itu berapa minggu sekali agar memang benar-benar bisa fokus, apalagi kan bentar lagi mau perhelatan PON nih. Kalau sekarang udah persiapan PON itu seminggu itu cuman hari Minggu yang istirahat. Oh, gitu. Jadi Senin sampai Sabtu itu latihan terus. Latihan terus. Nah, Ada juga yang 1 harinya itu 3 kali, ada juga yang 2 kali. Gitu. oke. Nah, Glenn, kalau ngomongin lagi nih ya masalah panjat tebing, tentu pemirsa yang ada di rumah juga pengen tahu nih. Itu ada nomor-nomornya nggak sih kalau untuk panjat tebing? Nomornya ada 3, satu itu lead, boulder, sama speed. Kalau lead itu kita dikasih jalur dengan manjat ke atas dengan tinggi. Kecepatan gitu? Enggak kecepatan. Dia dikasih waktu 6 menit, kita disuruh menuntaskan jalur yang sudah dibuat sama pembuat jalurnya. Oke, berarti harus ngikutin jalurnya Iya. ya? Oke. Kalau yang kedua itu boulder atau jalur pendek. Oke. Boulder itu dia tidak menggunakan pengaman seperti tali. Kalau yang lead tadi kan pengamannya menggunakan tali, ada kita masang quick draw. Kalau boulder ini kita cuma dikasih matras. Matras. Tapi memang ketinggiannya paling 5 meter. Oke. Berarti tidak ada pengaman. Tidak ada pengamannya, cuma matras saja. Matras. Kalau jatuh sakit dong. Matrasnya tebel-tebel gitu. Yang ketiga itu dia speed. Oke. Jadi speed itu jaraknya itu 15 meter. 15 meter. Dan pegangannya itu di setiap negara sama. Pegangannya di setiap negara sama. Jadi namanya itu speed world record. Jadi di negara manapun sama, titiknya bentuk pegangannya udah sama gitu. Oke, itu apa yang dinilai? Kecepatan. Kecepatan ya. Kecepatan. Baik. Berarti Nah, harus cepat gitu Iya, sampai ya. secepat-cepatnya gitu. Glenn sendiri ini mengambil yang mana dari 3 nomor ini? Dari ketiga itu Glenn di speed world recordnya. Oh. Speed. Berarti untuk durasi yang paling cepat itu Glenn berapa sih? Kalau misalnya personal best atau waktu terbaik Glenn sampai sekarang tuh 5 detik,30. 5 detik udah sampai di atas. Iya, udah sampai 15 meter. 15 meter berarti 1 detiknya itu kurang lebih sekitar 3 meter ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Wah, udah memang kompeten lah kalau Glenn ini nggak diragukan lagi. Tapi menurut Glenn sendiri untuk menjadi seorang atlet yang mumpuni ya itu apa sih yang harus dipegang benar-benar? Apakah kamu harus benar-benar latihan atau pola makan dijaga, itu apa sih menurut Glenn sendiri? Kalau dari Glenn tuh sih harus konsisten saja. Oke. Karena itu mungkin yang Glenn rasain sampai sekarang agak susah jadi orang yang konsisten. Karena untuk apa kita latihan 1 hari bagus, besoknya nggak bagus gitu. Jadi kalau rasa Glenn tuh konsisten nomor 1 kalau misalnya mau jadi seorang atlet yang profesional. Gitu. Berarti Oke, nah. konsisten. Kalau dari segi usia ini ada nggak sih ditentukan gitu, Glenn? Kalau usia sampai ini belum ada. Belum ada. Maksudnya belum ada dibatasin, tapi ada kategori-kategori Oh, usianya. itu kategorinya berapa? Itu ada dia yang spider yacht D, yacht C, yacht A sama junior itu mungkin SD, SMP, SMA, baru yang baru tamat SMA, baru senior. Oke, dan Glenn ikut ya? Di senior. Senior kayak gitu. Nah, Tapi biasanya maksimalnya umur berapa? Kalau maksimalnya nggak ada sih, Belum Mas. ada Nggak ada ya? ditentuin, Belum nggak ada, ada. nggak ada Jadi batasnya. bebas. Jadi selagi masih masih bisa bersaing, ya ikut terus gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Glenn, keren. Aduh, kita jadi tahu nih bagaimana cabang dari panjat Panjat tebing ini. tebing. Dan pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Glenn, tapi kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Bersama dengan kami di Kopi Pagi. Masih bersama dengan Glenn Bakri, atlet panjat tebing ya. Gila
Luar akan biasa menuju ke sekali. PON 2024. Benar. Waduh. Tadi kan kalau kita ngomongin tentang PON 2024, katanya ada kualifikasinya. Itu di bulan berapa dan penilaiannya seperti apa biar bisa melaju dan ikut PON di tahun 2024, Glenn? Kualifikasinya atau kejurnas praponnya itu di bulan 10 di Jawa Tengah. Dan kalau misalnya kayak yang sebelumnya itu harus peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk yang perorangan, kalau yang beregu itu kalau nggak salah itu 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ada yang perorangan, ada juga yang beregu. Agar bisa tampil nanti di PON Sumut Aceh. Oke. Oh, Nah, gitu. Glenn, ini kan menuju ke PON ini kan pasti sebelum-sebelumnya banyak nih ya tahapan-tahapan, banyak event-event yang diikuti gitu. Mungkin boleh di-sharekan kepada pemirsa yang ada di rumah kira-kira selama ini udah ngikutin perlombaan panjat tebing ini di ajang-ajang apa saja gitu. Kalau Glenn dari 2014 itu pertama kali ikut kejuaraan itu masih tingkat Kota Medan saja. Kota Medan. Jadi Glenn pertama kali ikut panjat itu 2014, juaranya itu 2016. Oh gitu. 3 tahun itu pun juara 3 atau perunggu Perunggu. di nomor speed klasik. Classic. Jadi Glenn rutin latihan terus, barulah dapat peringkat 2 di nomor lain. Jadi kalau misalnya event yang diikutin itu kalau misalnya tingkat umur atau yang niat itu Glenn pertama kali ikut kejuaraan nasional di Yogyakarta. Walaupun sebenarnya itu cuman mencari pengalaman ya, baru pertama kali. Kalau misalnya yang seniornya itu udah 2 kali, satu di Solo, satu lagi baru-baru ini di Bangka Belitung. Dan yang terakhir di Lubuk Linggau Palembang, Sumatera Selatan, itu kejuaraan Wali Kota Cup. Oke. Wali Kota Cup. Berarti prestasi yang udah diraih sama Glenn ini kan udah banyak banget. Banyak Bud. pastinya, Putri. Jadi pasti ada orang-orang hebat di belakang Wah, layar, tentu ya kan? Karena selain orang tua, iya. pasti akan ada pelatih-pelatih yang hebat dan mendidik seperti Glenn saat ini gitu. Oke, nah. Pasti pelatihnya nggak kalah keren. Pasti prestasinya juga nggak kalah ini ya, nggak kalah buh gitu lah. Gue gimana buknya? Buh. Gitu. Iya. Kalau Noe kan sebenarnya pengen jadi pelatih kan Noe? Pelatih apa ini? Oke, gimana? Bawa pelatih kemari, Glenn? Bawa. Waduh, Pelatih. bawa juga, ya kan? Oke. Oke, gimana? Kita langsung sapa aja, Putri? Nggak usah, kita pergi aja. Oh, Bu. baik. Ini kita sapa. Oke, dong, langsung aja kita kan? sapa. Ini dia pelatih daripada Glenn, Bang Wahyu Saputra. Halo, Bang. Aduh, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, silakan, Bang. Oke. Aduh, ngelihat pelatihnya nih, Aduh, meyakinkan ya kan? Iya. Aduh. Tapi kalau ngelihat Budi kurang. Apa? Kalau ngelihat Budi kurang. Iya, memang saya banyak kurangnya. Iya, banyak salah juga, Bu. Iya. Maaf ya Putri. Ya nggak apa-apa, Bu. Oke, Bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Aduh, ngomongnya lembut. Abang orang Jawa ya, Bang ya? Ya, Kelihatan. Kelihatan kami dari mirip perawakannya. soalnya kan kayak gitu, pendiam, kalem kayak gitu ya kan. Bang Wahyu mau minum apa? Kopi, teh, air putih atau apa? sesuai tema saja. Kopi ya, minum kopi baik. Gimana Bang Fahri, udah siap kopinya? Oke, siap. Jadi kita sambil minum kopi, sambil ngobrol nih, Bang. Siap. Oke. Senyum lah Bang Fahri, pelatih kita loh ini Bang Fahri. Karena mau ngasih pelatih jadi takut rasanya apa nih ya. Oh gitu ya. iya. Oke, silakan diminum dulu Bang. Iya. Oke, yuk. Glenn silakan dinikmati lagi ya kopinya. Kalau tehnya. rasa ini boleh diadu ya? Iya. Se-TVRI tapi. Aduh, sekali lagi buat pemirsa ya, sembari nonton kita disiapin juga minumannya, camilannya, biar lebih nikmat Karena ini kan dengerinnya. masih panjang lagi pembahasan kita. Panjang karena lagi. sudah ada pelatih dari Glenn Iya. sendiri. Ini Putri mau nanya apa ini? Udah ada pelatihnya tadi nanya-nanya. Aduh, Putri sebenarnya sangat speechless ya Bang, lihat prestasi Glenn. Kalau kita bilang kan Glenn ini terbilang masih muda gitu kan, karena lebih muda Glenn daripada Budi gitu. Kalau di TVRI patokannya Budi aja Bang, nggak usah yang lain gitu ya. Maaf ya Bang Wahyu, saya memang di sini jadi tumbal. Tapi Bang ya, ini kan Abang sebagai pelatihnya Glenn. Glenn ini susah nggak sih Bang untuk dilatih?
Kalau dari Glenn sendiri, orangnya ya asik aja. Dia apapun yang kita push atau kita kasih tanggung jawab, dijalankannya. Oh, gitu. Sejauh ini Tanya seperti lagi, itu. Put. Glenn ini susah jatuh cinta nggak? Itu mau ditanya sih, Bu, tapi kok Budi yang nanya? Ya nggak, maksudnya aku suruh nanya kamu gitu. Tapi kenapa Budi nanya? Aku ngajarin dia, Oh iya, gitu. Bud, tapi nggak itu dulu yang ditanya. Apa? Bukan susah jatuh cinta dulu yang ditanya. Iya. Glenn udah punya pacar. Mulai ya. Iya, berarti Glenn ini orangnya asik ya, Bang ya? Lebih pendiam sih. Oh, Lebih pendiam. Pendiam, ya tapi asik. Untuk tim, karena paling tua kan di tim. Paling senior, jadi dia mengayomin adik-adiknya di lapangan. Kenapa, Noe? 25 tahun udah paling tua. Udah enak ada aku dengar tadi lupa karena yang paling tua. 25 udah kategori paling tua, Iya, bagaimana makanya. Budi, Bang? Kalau di panjat kan nggak ada kategori batasan usia ya. Tapi minimal ada di PON itu 14 tahun minimal. Minimal 14 Tampil di PON 14 tahun. Maksimalnya nggak ada batasan. Nggak ada, berarti umur berapa aja pun bisa. Iya, ya? selagi kalau dia bisa mampu bersaing dan berkompetisi ya nggak ada masalah. Oh gitu, tapi kalau misalnya umur-umur kayak aku walaupun masih 17 tahun gitu 17 sisanya. Budi yang udah 30 tahun, Noe yang udah 35 tahun, itu masih bisa nggak sih Bang jadi atlet panjat tebing? Dia Nggak ada enak banget masalah. robustanya. Selagi mampu ya is okay aja. Iya, it's okay aja. Berarti Bang, kalau yang kayak lansia gini udah bisa. Yang lansia gini Nggak boleh boleh kan? kayak gitu, Noe, sama orang tua. Kan gini loh katanya umur berapa aja kan nggak ada batasan. Kita kan mau nunjukin yang lansia. Ini juga panjat loh Bang. Kemarin tuh pagar-pagar orang dipanjatin nggak bisa. Dibutuhkan kekuatan otot dan tulang. Nah, ini kan udah keropos. Ini kebetulan di Sumut lagi krisis atlet ini Bang. Oh iya? Iya. Oke, jadi bisa daftar mereka nih, Bang. Bang, tapi kalau misalnya mau daftar jadi atlet, kualifikasinya apa gitu? Harus apa? Yang jelas melalui beberapa mekanisme ya, ada tahapan karena ada regulasi di Pengprov. Karena yang punya atlet kan dari klub ke Pengcap Pengkot baru di Pengprov. Jadi kembali ke Pengprov masing-masing. Yang jelas dia punya kemampuan fisik dan teknik khususnya. Kan begitu. Oh gitu, berarti dipilih lagi lah, dipilah dan dipilih lah gitu ya? Iya. Oke, Putri, kalau ngelihat Bang Wahyu ini sampai dengan saat ini kan menjadi pelatih. Tentu dahulu-dahulunya kan ini menjadi seorang atlet juga ya, Bang ya? Iya. Oke, nah kalau boleh tahu Bang, dari umur berapa sih Bang terjun di dunia panjat tebing ini? Umur berapa ya? Masih pelajar saat itu. Oh, iya. Saya kenalnya di tahun 2003. Kenal 2003. panjat tebing. Itu usia berapa itu, Bang? SMA. SMA? SMA. Oke. SMA, berarti 2003. Iya. Apa sih pada akhirnya yang membuat menggugah hati abang tuh untuk oke, aku ikut panjat tebing nih gitu? Asik lihatnya. Kemarin 2003 itu saya lihat kompetisi dulu ITM masih ada ya. Di ITM lihat event nasional. Wah ini keren gitu. Wah asik nih. Tertantang. Nah kebetulan kita lahir di dulu ada Dwi Spala namanya. Saya perintis pecinta alam di sekolah itu. Jadi pengen ambil divisi panjat. Di situ saya mulai kenal, mulai suka. Jadi awal tahun 2004 tuh saya mulai start latihan. Alhamdulillah langsung dapat juara di daerah, Kejurda itu. Di Juara daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Untuk tingkat pelajar. tingkat Oh pelajar. gitu, jadi memang kelihatannya asik gitu ya Bang? Ya asik, tertantang sih. Lebih uji adrenalin gitu ya? Ya, Bang? termasuk. Karena kan kalau misalnya panjat tebing ini kan harus berani ketinggian gitu ya kan Bud. Kalau kita orang-orang yang takut nggak bisa. Tapi itu bisa nggak sih Bang maksudnya dilatih kalau misalnya kita takut ketinggian tapi kita pengen gitu? Bisa aja, yang penting niatnya dulu. Mau dicoba, ya bertahap pastikan. Ya mudah-mudahan sejauh ini pengalaman saya melatih juga ada yang takut. Tapi makin lama ya dia bisa. Oh gitu. Yang penting niatnya dulu nomor 1. Kalau Glenn dulu Bang awal-awal dilatih, takut nggak dulu? Atau dia malah menantang? Oke, saya panjat Iya. tebing yang asli juga mau gitu. Kalau Glenn sendiri karena basicnya memang dia dulu olahraga basket, nggak ada masalah. Cuma memang lebih ke mental kalau sudah bertanding. Karena kan ya banyak macam tuh kan kendalanya di mungkin nervous dia, belum pede. Padahal kemampuannya ada. Mungkin saat berlatih bagus, saat kompetisi belum tentu keluar. Oh gitu. Nah itu tinggal kitanya kan pendekatan antara pelatih dengan atlet untuk dia lebih
percaya dengan kemampuannya seperti itu. Oke, kita pengen tahu juga nih Bang, untuk atlet panjat tebing ya yang ada di Sumatera Utara ini ada berapa orang sekarang Bang? Kalau untuk yang tergabung di Platda tahu tidak? Yang Yang di tergabung. Platda PON sebelumnya itu 8 ya Glenn. Kemudian ada penambahan ekspon. Kami setelah dulu 2021 ya Glenn, itu ada di 8 orang. Saya kan fokus di PON Papua sama 1 atlet Gordon. Kemudian setelah PON kami kembali ke tim. Nah, jadi total atlet ada 10 di awal. Di sebelum pergantian sekarang, 10 atlet. Nah, ada degradasi 1, tinggal 9, 2 pelatih, ada saya dengan Bang Hendra. Oke. Yang pelatih lead dan speed. Dan alhamdulillah kemarin di bulan berapa kemarin? Di baru-baru ini kita baru ada tes fisik Oke. untuk pemenuhan penambahan kuota. Jadi alhamdulillah itu ada penambahan lagi 4 atlet. 4 atlet. Iya, 4 atlet. Tapi ini belum diputuskan sih, kita lagi nunggu SK. Oke. Ada 12-13 atlet plus 2 pelatih dan ada penambahan yang lagi diusulkan. Kita nunggu SK nih di Juli. Oke. Oh, nunggu Nunggu SK terbaru. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang, Bang Wahyu ini dari tahun berapa menjadi pelatih di panjat tebing? Kalau pelatih di klub 2009. 2009. Lama, bener-bener. Lama banget ya. Iya. Berarti memang sama ini ya mengetahui bagaimana perkembangan dari panjat tebing ini ya Bang. Mungkin boleh diceritakan Bang gimana nih naik turunnya cabang Perkembangannya dari panjat panjat tebing. tebing. Ya banyak ya kalau diceritakan mungkin nggak siap-siap nih. Tapi pada intinya 2009 sampai sekarang dari mulai saya atlet 2003 kena panjat 2004 mulai sampai saat ini perkembangannya luar biasa. Jadi memang secara daerah di daerah kita bisa dibilang turun. Ini yang sekarang mungkin dari pengurus sendiri baik di kabupaten kota sama provinsi lagi berjuang karena krisis atlet. Jadi atletnya prestasinya dulu lumayan, persaingan juga, kegiatan kompetisi banyak. Sekarang sudah menurun karena ya salah satu faktor mungkin kampus-kampus juga kan sudah mulai redup ya. Karena kan tidak bisa dipungkiri, mungkin dulu dari Mapala, dari kampus-kampus yang punya sarana panjat tebing, sekarang sudah tidur gitu. Jadi termasuk ya sampai saat ini kita sendiri belum ada di Porpro. Jadi belum terlalu berkembang sih seperti di Jawa kalau untuk di daerah ya. Tapi kalau untuk di nasional bahkan dunia kita udah bersaing, bahkan kita udah juara dunia kan. Iya. Memecahkan rekor dunia, kemudian juara dunia itu udah kita di nomor speed kita udah dominan seperti itu. Berarti memang kalau untuk di khususnya di Sumatera Utara sendiri belum begitu pesat lah ya Bang untuk Iya. perkembangan. Itu tadi karena memang krisis atlet gitu ya Bang ya. Kurangnya apa ya? Kemauan. Sumber daya Iya, kalau kita sumber bilang daya. sumber daya manusia. PR besar untuk kita. Jadi dari Pemprov juga pasti tentunya kan, dan kita selalu minta dukungan dari pemerintah karena Sarpras kan jadi salah satu kendala kita. Sarana prasarananya kan harus memenuhi standar. Kita tidak ada. Oke. Jadi kalau selama ini latihan di mana Bang? Kalau Nah, nggak ada? kalau untuk latihan Platda sendiri kita fokusnya di Stadion Mini Pancing, GOR di Komplek Disporasu. Oke. Itu ada wall climbing, ada 3 dinding. Walau nggak standar, Heeh. ya mungkin nanti dari selesai acara ini kan bisa dilihat nih sama pemerintah kan begitu. Oke, baik. Mohon dukungannya kan begitu. Jadi sarana kita tidak standar. Sedangkan target diminta penuh kan untuk tampil maksimal di PON. Kita di lapangan siap. Kita siap terus berusaha terus, yang penting tetap disupport. Sarana kita cuma ada di situ. Cuman itu doang. Cuman di situ Itu berapa berarti meter latihannya. itu? Dindingnya itu ada 3 karakter. Heeh. Yang di sebelah kiri itu track. Tapi itu tidak dipertandingkan di PON. Iya. Nah, kita di 2019 kemarin kita dapat medali di Porwil. Di Porwil 2019 ya betul ya. Kita 2 emas di situ. Tapi nggak dipertandingkan di PON. Glenn termasuk yang dapat medali emas. Kemudian nomor lead yang di tengah itu 15 meter nggak standar. Kemudian yang paling yang paling ujung itu ada speed world record. Ya nggak standar juga sih sebenarnya. Jadi kita latihan di situ. Kalau di klub paling kita di Gajah Mada Climbing Club di sekolah Gajah Mada untuk indoor boulder sama weight training paling di situ. Jadi kita masih kalau yang lead lebih sedih kan mereka harus kalau lalu masih numpang-numpang tuh latihannya. Jadi cara menyiasatinya gitu Bang? Ini gimana? Menyiasatinya ya alhamdulillah kita di lapangan pelatih itu menyiasatinya seperti itu. Kalau yang lead nanti
ke kampus UIN misalnya latihan leadnya. Oke. Terus nanti kemarin pernah ke Bukit Lawang latihan di tebing alamnya. Kalau kita yang speed, karena itu cuma dinding yang ada ya kita di situ aja. Jadi memaksimalkan kalau alat nggak ada, mungkin kita pakai punya klub atau kita mandiri. Kemudian kita kalau latihan weight training, kita nanti ke klub latihannya di Gajah Mada kan ada indoor. Kalau hujan kita coba beralih ke sana. Jadi kita harus pinter-pinter meramu di lapangan gitu. Latihan harus tetap berjalan. Ya mudah-mudahan kalau modalnya semangat, segala rintangan bisa kita hadapi. Oke, Benar, mudah-mudahan. berarti support dari pelatih ini juga sangat dibutuhkan ya kepada atlet-atlet. Karena kan kalau kita pikir-pikir atlet ini sudah berjuang, pasti kan butuh support dari orang-orang terdekat. Dan Bang Wahyu ini juga sudah menjadi salah satu pelatih yang banyak mensupport atlet-atletnya seperti Glenn. Ya, walaupun memang sarana dan prasarana tidak terlalu memadai ya Bang ya. Harus dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Tapi ya kita juga yakin nih, pasti Glenn dan teman-teman nih akan meraih emas nih nanti di PON Amin. 2024. Mudah-mudahan dapat terwujud. Nah, dari sekitar 12 tadi Bang atlet kita itu ya. Ya, Ya. Nah, itu tuh rentang usianya dari berapa sampai berapa? Yang ada. maksimal usia Glenn. Oh, maksimal Ya, usia. dan ya? ada yang masih pelajar. SMA Oke. kelas 3. Dan itu memang semua belajar untuk yang 3 nomor itu tadi atau sudah difokuskan dari sekarang gitu? Udah mulai fokus sih sekarang yang nomor speed, yang lead. Memang nanti dari kedua ini bisa main di boulder, tapi tergantung strategi nanti. Karena kan nanti akan dibahas bersama dengan tim, dengan kepala pelatih, dengan Pemprov khususnya. Tapi tetap kita di lapangan yang selalu berkomunikasi untuk nanti yang terbaik lah komposisi timnya bagaimana. Iya, berarti kan ada 12 atlet nih Bang. Apakah nanti 12-12-nya terjun ke PON 2024 atau sebagian aja atau gimana? Kalau kuota penuhnya sih sebenarnya 8 putra, 8 putri. Nah, untuk saat ini putri tinggal hanya 4 orang. Putri hanya? Putri 4 4 orang. orang. Ini putri, Putri Bang. juga gimana? Mau juga Bun? Ya, itu. Pengen Bisa kan? juga. Kalau nyari putra itu putra Bang. Iya. Bisa kan? Kuotanya udah penuh, Bang. Oh, kotanya udah Putra udah penuh. Karena 8 kan udah penuh. Lagian kalaupun masih kosong Bang kayaknya nggak memenuhi syarat. Oke Budi ya. Tidak ber-SNI gitu ya. Kalau Tapi, cari tapi dengar-dengar kan Bud, abang kan ya pelatih kan. Terus abang, tapi kan dulu atlet juga. Ya. Terus tadi bang apa namanya? Glenn. Bang Glenn sekarang nanti ikutan PON ya, ikutan PON. Kira-kira itu kan manjat itu kan nggak takut dengan ketinggian bang ya? Bisa minta tolong bang itu. Yang lampu ini kan agak digeser ke sini gitu abang manjat sedikit itu berani nggak bang kira-kira? Kan itu tadi namanya panjat tebing bukan panjat lampu loh Noe. Tapi betul memang pendiam kok. Oh, iya. Aku ngomong Bang Glenn cuma Jadi kalau aturnya dia ngomong juga gitu ya. akhirnya ngomong juga, oh nggak bisa bang tahap apa lagi tuh bang. Ini gitu aja deh. Antara Kalem ya, Budi gitu. ya. Atlet ditata mannernya. Kalau Noah sebenarnya juga kalem. Kayak lembu. Kayak lembu. itu pun kalau tidur ya. Kalau tidur juga. Bukan kalau tidur mah bukan kayak lembu kayak kerbau. Makasih Budi. Nah, berarti hanya 4 putri, Iya. ya Bang. 4 putri, tapi kuota untuk putra sudah memadai, Iya. udah penuh. Menurut Abang sendiri, kenapa sih di kuota putri ini masih kurang gitu? Apakah mungkin karena memang putri ini bukan putri ini ya? Maksudnya memang Putri putri itu. putri itu gitu, Ada bukan putri yang ini. lain. Putri yang sana gitu. Maksudnya apakah putri memang ya kalau putri sendiri, maksudnya kalau putri sendiri memang agak takut Agak gitu ribet ya, kan. Bud, ya? Iya. Tapi menurut Abang sendiri kenapa sih kuota putri ini tidak memadai? Faktor utamanya SDM. Sumber daya manusia. SDM-nya nggak ada. Itu bisa dilihat kalau kompetisi, kuota itu jarang ada terpenuhi. Tapi mungkin kalau yang usia pelajar mungkin masih ada. Nah cuma kan untuk bersaing di level PON butuh proses. Seperti itu. Jadi ya memang PR besar lah buat kita. Ini aja yang 4, kita harus meramunya lagi kan untuk bersaing dengan atlet-atlet yang memang bertampil nanti yang tampil di PON ini kan yang mau kita lawan yang juara dunia. Karena juara dunia kan ada di Indonesia. Jadi PR besar kita itu ditargetkan KONI kan 1 emas. PR kita itu ya gimana caranya kita dengan segala kekurangan memaksimalkan itu untuk bersaing di level nasional yang mau kita lawan juara dunia gitu. Ya alhamdulillah sejauh ini semua yang ada di lapangan fight lah, alhamdulillah. Oke. Ya. Kemudian kalau misalkan ini udah menang kemarin di PON yang 2019 ya? 2021 Papua. 2021 maksudnya. Itu apakah boleh ikut lagi gitu? Boleh, nggak ada masalah. Walaupun udah dapat medali emas. Yang juara dunia juga boleh ikut. Oh
jadi tidak ada harus berhenti di Nggak ada gitu ya, Bang? batasan. Sejauh ini regulasinya nggak ada, regulasi belum ada. Jadi yang juara dunia contoh Fedrik ya kemarin. Ya nanti kalau PON perkuat Jabar, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat nanti pulang deh. Kalau udah PON kan semua memperkuat daerah masing-masing. Oke. Yang ke Jawa Timur, yang ke Kalimantan Barat, tergantung daerah masing-masing. Itu akan kembali nanti memperkuat daerah. Berarti memang tidak ada batasan walaupun sudah kejuaraan dunia Iya. atau bahkan mendapatkan medali itu tidak ada batasan. Nah Bang, untuk Sumatera Utara sendiri nanti kan akan bawa nama Sumatera Utara. Siapa sih menurut Abang saingan terberat untuk Sumatera Utara nih di PON 2024? Tentunya yang saat ini tergabung di timnas, yang juara dunia, itu saingan terberat. Itu Makanya- dari mana tuh? Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada DKI Jakarta, mana lagi Glenn? Itu aja. Itu ya, itu yang putra. 4 itu ya? Karena di situ semua, itu ada di timnas semua daerah. Ya kita hitung-hitungan juga kan, makanya kita harus curi nomor di mana. Gitu. Kita targetnya di Bergu. Jadi kalau Bergu kan masih ada peluang. Di perorangan juga sebenarnya, karena kita belum tahu kan rezeki orang. Iya, Karena yang kemarin juara dunia bisa kepleset, dia nggak juara kan begitu. Iya, benar. Di speed ini masih ada beberapa kemungkinan yang terjadi saat nanti berkompetisi. Iya, balik lagi ke rezeki ya Bang ya. Rezeki. Tapi itu semua juga sesuai dengan usaha yang dilakukan Iya, dan benar. support daripada keluarga dan pelatih yang ada kan kayak gitu. Benar sekali. Nah, tapi tadi kan Abang bilang kalau misalnya yang ini ada bergunya. Ya. Kalau bergu itu gimana Bang? 3-3 langsung manjat? Atau ganti-gantian atau gimana? Ya, dia bergantian. Jadi ada 2 dinding kan. Jadi pemanjat pertama, kemudian pemanjat kedua, pemanjat ketiga itu antri di belakang pemanjat pertama. Jadi seperti estafet kalau di atletik. Jadi pemanjat pertama naik, pukul bel di atas, ada apa namanya lampu ya, sinyal yang mengatakan pemanjat kedua harus naik, dia naik. Nah, waktu dia naik nanti orang pemanjat ketiga itu harus standby di tempat pemanjat pertama. Setelah mukul pemanjat kedua, orang ketiga langsung naik, pukul, nah waktu berhenti. Jadi nggak boleh buat kesalahan. Kalau buat kesalahan satu, ya gagal semuanya gitu. Berarti memang harus fokus ya Bang? Dulu Iya. Untuk fokus gitu ya? Benar. Jangan salah injak, jangan salah pegang. Oke, nah Glenn Iya. pernah nyobain yang bergu nggak? Pernah. Oke, mungkin boleh diceritain gimana? Yang terakhir kali di Kejurnas Bangka Belitung itu kualifikasi tim Sumut itu kita peringkat 3. Oke. Peringkat 3 dengan waktu 19 detik sekian, 3 orang manjat. Pada saat putaran final kita lawan Sumatera Selatan, disitulah terjadi kesalahan. Orang pemanjat kedua belum selesai pemanjatan, orang ketiga sudah naik. Jadi dibilang false start atau nyuri start. Curi start ya. Walaupun sebenarnya kalau di atas kertas kita udah di atas gitu. Oke. Jadi sebenarnya kesalahan itulah yang harus dihindari sebenarnya. Berarti Karena kalau sesuai dengan curi aturan. start seperti itu langsung diskualifikasi? Iya, langsung diskualifikasi. Oh, seperti itu. Padahal sebenarnya Meminimalisir sudah di kesalahan depan lah mata ya gitu ya. Kalau dari waktu kita menang. Oke. Terus waktu head to head kemarin udah jauh tertinggal gitu. Tapi karena yang pemanjat kedua saat mukul bel itu kepleset, orang ketiga reaksinya kan udah mukul nih, Iya, dia naik. semangat gitu ya, Ya, Bang. akhirnya belum mukul dan naik gitu. Jadi ya sayang sih memang, tapi itu jadi evaluasi. Karena sekarang kita latihan kan berlatih untuk meminimalisir kesalahan. Benar, seperti benar, itu. benar. Sebenarnya kalau nggak ada kesalahan kita jadi nggak tahu ya Bang. Di mana kekurangan kita kan kayak gitu. Nah, dari kekurangan itu, dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk next para atlet yang akan bertanding kan kayak gitu. Yang di Power Wheel kita dapat Perak. Perak. kalah sama Palembang yang dihuni Asian sama timnas itu kemarin. Itu kita dapat perak itu dengan selisih 0,05 second. Itu selisihnya kemarin. Selisihnya hanya 0,05 0,05 second aja. Tapi kalau misalnya dari pemaparan Bang Wahyu dan juga Glenn, berarti Sumatera Utara sebenarnya juga ditakuti nih Iya. sama provinsi-provinsi lain. Karena garang juga ternyata. Iya kan? Cepet banget ya kan? Ya itu tadi balik lagi ke rezekinya gitu kan, karena memang belum rezekinya dan kesalahan itu bisa jadi pembelajaran. Jadi kayaknya bakalan menang sih. Amin. Amin. Bang Wahyu tadi kalau dilihat tadi sarana dan prasarana kita kan kurang Kurang. memadai begitu ya Bang Yana. Itu kalau latihan gitu kan Bang, ada kemungkinan untuk cedera nggak kayak gitu? Karena kan tidak sesuai dengan standar kan kayak gitu nah. Kalau cedera sih sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Oh belum ada, syukur. Jadi kalau paling standarnya itu di dinding kan nggak sesuai harapan. Oke.
Kemudian kita saat ini butuh timer, itu yang membuat kita kadang tidak bisa belajar dengan yang lain. Timer kan sensitif. Iya. Jadi bukan disalahkan, tapi memang lebih ke apa ya? Kalau ada kan lebih baik, lebih ideal. Kita untuk tumpuan tidak ada, tali kita masih manual. Bahkan SDM orang yang mengamankan pemanjat itu kita siapkan dari tim. Oke. Itu disiapkan. Kemarin kita udah minta sih untuk penambahan seperti itu. Cederanya paling kalau yang umum-umum lelah paling ya Oke. otot. Makanya kita ada masas. Seminggu sekali kita ada jadwal masas. Oh. Ada masasnya. Ada. Kita panggil Masyur yang udah sering kemana-mana sih di Sumut. Khusus ini memang massage atlet gitu ya, Bang? Iya, iya. Bukan tukang kusuk biasa ya. Bukan Ya tukang kan? masuk kampung ya. Tapi dia nggak banyak dipegang, hanya yang tertentu saja sih titiknya di. Bukan full body Iya. gitu. Tergantung kebutuhan atlet. Jadi itu seminggu sekali masuk untuk masas. Itu kita yang kelola tim. Jadi mereka dimasas seminggu sekali, meminimalisir kesalahan lah. Atau ya mungkin pegel kan, lelah ototnya, ya itu perlu lah saya rasa. Selain kelelahan otot ini Bang, kira-kira kemungkinan cedera yang akan dialami atlet ini kan, mana tahu nanti setelah daripada ini bisa sarana dan prasarana kita disesuaikan dengan standar yang ada sehingga untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Apalagi kira-kira Bang? Apa ya? Kalau cederanya banyakan sih kalau kebetulan saya yang pegang speed. Mungkin di lelahnya itu biasa di jari mereka. Di jari, ya? Di jari. Kalau kaki jarang. Paling kalau cederanya terantuk sama poin ya Glenn. Ini rata-rata kaki anak speed ini luka ini semua, lutut ke bawah. Kalau Comel-comel. terhantam sama poin kan, ya luka gitu. Itu sih biasa. Kalau sejauh ini tuh nggak ada kendala. Cedera-cedera lain saat turun juga tidak ada masalah karena kan kita ada pengaman. Ya mudah-mudahan jangan Bang, jangan sampailah cedera. Oke, Itu yang paling sih penting. yang paling penting ya. Benar-benar. Jangan sampai cedera walaupun dengan sarana yang seadanya, tapi kita meminimalisir ya kan untuk Iya. hal yang tidak diinginkan. Tali kita kan udah apa tuh? Udah tipis gitu ya Bang? Bukan tipis lagi. Udah nggak layak. Oh iya. Karena kan harus diganti. Pemprov berjuang tuh. Oke. Selalu masukkan juga ke pemerintah kan. Lewat pemerintah pasti lewat Dispora atau KONI. Udah kita masukkan. Artinya kalau yang sebenarnya kan yang pakai auto belay. Dia auto belay itu dia otomatis kita naik udah tarik sendiri dia. Iya. Waktu turun juga Turun udah ada sendiri kontrol ya. sendiri ya. Cuma itu belum ada. Itu Jadi belum ada. masih manual lah. Masih manual. Masih manual. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya, Bang Wahyu dan juga Glenn. Tapi kita akan saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Doe. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Aduh. Seru sekali Seru. pembahasan kita ya. Tapi kalau Budi sendiri pribadi dulu pengen gak sih jadi atlet? Ada gak sih kayak bayangan aku jadi atlet? Gitu. Pengen sih sebenarnya, cuman kalau orang tua udahlah yang sesuai aja. Jangan Sesuai memaksakan jalannya kehendak, aja. iya. Ya benar. Karena kalau kita tadi ngedengerin cerita dari Bang Wahyu juga, dari Glenn juga, ternyata ada suka dukanya juga menjadi Iya. seorang atlet ya. Apalagi kalau melihat tadi sarana dan prasarananya kurang memadai ya Bang. Jadi di sini apa ya, mental atlet yang diuji gitu Benar ya. sekali, Harus dan- tetap fokus apapun yang terjadi gitu ya. Walaupun pada akhirnya banyak yang harus diperjuangkan ya. Bang, Oke. tapi salut sekali dengan perjuangan Bang Wahyu ya. Dan saya yakin si Putri tidak ada hasil yang nanti usahakan kayak gitu. Bang. Nah, Dan Bang, tadi kan kalau kita dengar juga kan bahwasannya ini kan SDM ini kan kurang begitu. Nah, kira-kira dari pihak orang Abang gitu, dari segi kepengurusan gitu, udah melakukan apa sih untuk bisa menambah SDM tersebut gitu? Nah, Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu kan lebih idealnya kan langsung ke pengurus. Iya, benar. Sebelumnya saya memang di pengurus. Oke. Saya kemarin di periode sebelumnya saya di Kabid Bimpres. oh berarti kalau pelatih itu belum tentu jadi pengurus juga ya? Belum. Oke. Karena tahun ini kemarin akhir tahun baru pergantian pengurus. Oke. Saya lapor ketum, saya mau fokus di pembinaan saja. Saya lebih ke profesional aja di pelatih. Jadi memang upaya kita selama ini termasuk hingga saat ini setahu saya teman-teman pengurus pasti ingin sih gimana caranya biar atlet itu ada. Kemarin baru-baru ini ada seleksi daerah untuk persiapan ke Jurnas kelompok umur sama Popnas ya Glenn. Popnas. Itu kemarin ada seleksi dibuat sama Pemprov, seleksi daerah.
Nah memang dengan banyak kompetisi itu pasti akan memunculkan bibit-bibit atlet. Nah memang kita minim kompetisi. Yang saya dengar memang teman-teman pengurus sudah mulai mencoba membuat beberapa agenda untuk ada kompetisi biar lebih semarak lagi. Ya mudah-mudahan terrealisasi lah. Itu yang harapan kita. Karena tanpa ada kompetisi ya atlet susah. Sekarang nggak bisa dipungkiri Bang. Nggak ada kompetisi atlet itu nggak akan ada latihan. Beda dengan kita dulu. benar sih. Dulu ada nggak ada kompetisi kita latihan. Kalau sekarang atlet kan tidak. Agak manja sih sekarang. Oke. Anak sekarang ya Bang, udah gila. Ini apa? Gadget, ya. Gadget. Jadi yang namanya itu udah terabaikan. Apalagi kalau di sini kan maaf kata ekstrim di panjat tebing bagi yang nggak kenal. Kalau yang paham mungkin kalau di Jawa itu udah jadi apa namanya? Style. Lifestyle-nya seperti itu. Kalau di Sumut belum. Ya mudah-mudahan kita berharap ke depan SDM-nya makin banyak. Persaingan juga secara positif ada terus ya. Jadi nggak itu aja orangnya. Karena kalau nggak kadang ya dia lagi, dia lagi. Jadi orang takut gitu. Iya benar. Mau latihan juga bingung mau di mana kan begitu. Benar-benar. Kalau Glenn sendiri kira-kira kan ini kan menyandang sebagai atlet ini ya. Ada kan udah tahu juga ya kondisi di dalam itu bahwasanya kekurangan atlet. Ada nggak sih pernah ngajak teman-teman yang lain untuk Untuk join ikut, bahwasanya kita lagi kurang nih dan di atlet itu seperti ini apalagi di panjat tebing kan kayak gitu. Pernah nggak sih ngajak Kalau gitu? mengajak sih jarang gitu. Oh jarang. Jarang. Ah, biar Iya, aja biar iya. saya aja dan yang tampil gitu. Karena kalau misalnya sama teman-teman gitu kan kayak di kampus itu ada juga yang udah punya berapa cabur gitu kan. Ada juga yang belum. Kalau misalnya diajak, yuk ikut nyoba cabang olahraga panjat tebing. Mikirnya udah main ketinggian gitu takut gitu. Jadi udah dari situ orang tuh langsung kayak enggak lah, bagusan ngikutin cabang olahraga lain aja gitu. Cari aman. Cari aman. Yang Berarti lainnya. memang untuk cabang panjat tebing juga di antara circle teman-teman Glenn? ini juga mereka memang belum tertarik begitu ya? Iya, belum. Oke. Belum kayak untuk nyoba megang gitu aja nggak mau gitu. Jadi payah, bukan ya bisa dibilang kayak susah untuk mengajak teman-teman kayak ikut cabang olahraga panjat tebing gitu. Karena mungkin kalau dilihat gitu ya, Putri juga pernah ngelihat beberapa pertandingan panjat tebing, ngelihatnya tuh enak gitu. Apalagi yang split tadi, yang kecepatan Yang gitu ada ya. kecepatan ya. Kok bisa cepat kali? Oh berarti ini enak nih, ringan nih, gampang gitu ya. Memang begitu kan. Ya, Kelihatannya asik, enak, tapi kalau coba waduh. Waduh. Kalau saya sih Putri ngelihatnya, apa itu namanya poin ya Bang? Poin. Yang ditempel-tempel itu. Nah, itu kalau misalkan kehimpit badannya ke situ atau kakinya salah pijak kan bakalan Iya. koyak kan kayak gitu. Nah, itu Bang ini strateginya berarti bagus karena kan bisa tak gitu. Harus memang benar-benar fokus gitu ya, fokus Aku dan ngeliatnya tidak ke situ. ada boleh terjadi kesalahan. Ya makanya itu akan mempengaruhi waktu. Ya. Untuk speed seperti itu, speed world record kan. Tapi kalau untuk yang lain masih bisa ya Mas? Oke, kalau ngomongin tentang perjalanan atlet gitu dari Glenn sendiri dan Bang Wayung sebagai pelatih sudah senior sekali gitu ya. Tapi aku mau ke Glenn dulu ya sebelum akhirnya ke pelatihnya yang lebih Oke, senior gitu ya. wah. Tapi kalau Glenn sendiri nih, mungkin momen-momen atau pertandingan apa sih yang sampai saat ini tuh masih terfikirkan gitu? Ada hal-hal yang menarik apa di event mana gitu? Kalau misalnya yang masih diingat ya gitu ya, yang ingat itu kayak ikut kejuaraan dunia gitu, yang di Jakarta kemarin 2022, karena bisa jadi Glenn itu nggak tahu, tapi jangan sampai pertama dan terakhir gitu. Kenapa tuh? Karena kan untuk mengikutin atau membela Indonesia itu kan susah. Jadi kalau misalnya yang paling Glenn ingat mungkin kejuaraan itu yang mungkin pengalamannya luar biasa. Jumpa sama orang Spanyol, jumpa sama orang yang di luar negeri gitu. Jadi banyak pengalaman yang dapat. Tapi kalau misalnya pengalaman yang diingat tapi nggak mengenakan itu ya yang di Bangka Belitung terakhir 2022 kejuaraan nasional, karena harusnya bisa dapat medali tapi gara-gara kesalahan jadi gagal gitu. Kesalahan apa yang Itu dilakukan? cari curi start. Enggak, yang Oh, curi curi start start tadi yang ya. tadi. Karena biasanya kan kalau udah sampai di atas udah pasti megang belnya Iya, gitu ya. pegang bel. Cuman Rupanya karena itu karena terpleset. kepleset, belnya tidak dipegang, Yang langsung udah naik kan begitu. benar. Jadi itu yang di kejuaraan dunia ya. Yang paling Karena diingat. membawa nama Indonesia Iya, bukan bukan Sumatera Sumatera Utara Utara gitu. lagi. Tapi itu adalah hal yang membanggakan pastinya untuk Glenn sendiri. Pasti, karena pertama juga
Kalau nggak salah Glenn pertama juga atlet Sumatera Utara yang bela timnas Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Terharu gitu ya mendengar perjuangan dari Glenn sendiri. Nah, kalau Bang Wahyu sendiri sebagai pelatih udah dari 2003 menjajaki dunia panjat tebing ini gitu ya, Bang. Terharu dan bangga pastinya, Bang, ngelihat apalagi muridnya nih seperti Glenn sudah bisa membawa nama Indonesia gitu. Oh pasti ya, karena bagi pelatih tidak ada yang lain kecuali kebanggaan dan kepuasan saat melihat atletnya itu berkembang Benar. dan berprestasi. Karena itu nggak bisa dibayar sama apa-apa kan. Nah jadi dulu target saya pribadi waktu di pelatih itu kan, udah deh nanti kita juara aja untuk sekolah di klub anak-anak pelajar kan, untuk kabupaten kota aja deh, untuk kota Medan dulu. Kita pengen manusia ya kak ya, pengen lebih baik. Yuk coba bersaing provinsi. Kita provinsi bisa. Kemudian targetnya pengen anak binaan kita berangkat ke nasional, ke Jurnas. Alhamdulillah mereka juga berangkat juara di nasional untuk kelompok usia. Kemudian pengen sih naik level lagi, tampil di PON. Kalau nggak belum mau pensiun gitu. Alhamdulillah kemarin dengan perjuangan di PON Papua Man akhirnya kita dapat tiket. Itu penuh perjuangan karena secara resmi kan kita tidak dapat. Tapi ada peralihan kuota dari Jogja kemarin. Kita berjuang, kita tetap latihan, alhamdulillah dapat kuota berangkat ke PON. Sebenarnya udah cukup sih, Bang. Walaupun mimpinya pengen anak-anak Sumut ini juara. Karena kami senior-senior dari dulu belum pernah juara di PON. Sumut belum pernah dapatkan medali panjat tebing di PON, itu setahu saya. Jadi kami punya mimpi di PON ini khususnya pengen. Waktu kemarin Glenn juara di nasional, sirkuit nasional federasi panjat tebing itu resmi di 2022. Dapat dia kemarin peringkat 3 ya Glenn, dapat medali perunggu, langsung dipanggil timnas. Itulah dasarnya dipanggil timnas untuk memperkuat tim nasional di kejuaraan IFFC Jakarta dunia. Dipanggil yang terbaik putra daerah memperkuat timnas. Wow, kita bangga. Kebetulan saya diutus Pengprov untuk mendampingin atau perwakilan daerah menghadiri World Cup itu. Jadi saya karena nggak pernah kan ikut event dunia, jadi ikut datang melihat atlet-atlet kita bersaing sambil melihat bagaimana sih penyelenggaraan event dunia di negara sendiri kan. Ya alhamdulillah kemarin berangkat. Itu jadi kebanggaan buat kita gitu. Apalagi sebagai seorang pelatih ya Bang, nggak lain nggak bukan melihat anak didiknya itu berprestasi itu pasti membanggakan ya Bud ya. Benar Putri. Nah, aku mau nanya dong sama Glenn. Glenn, kalau kita kan tadi udah cerita ini bagaimana proses daripada panjat tebing ini. Nah, kalau untuk peralatannya sendiri ya, mungkin dari pakaian safety, sepatu safety atau apa saja yang digunakan saat ingin melakukan cabang olahraga panjat tebing ini apa aja? Kalau misalnya untuk yang kita pakai itu satu harness. Ya, Harness itu apa? Harness itu kayak safety celana kita lah gitu. Oh, celana. Seat Oh yang ada tali-talinya Seat gitu. harness gitu ya. Jadi dia udah kayak celana, tinggal kita masukin aja. Jadi talinya itu nanti dimasukkan ke dalam harness itu. Yang kedua itu sepatu. Sepatu? Sepatu panjat tebing itu nggak kayak sepatu sport pada umumnya. Iya, nggak bisa gimana kayak tuh? gini ya? Ada Jadi- standarnya ya? Dia Ada haknya gitu nggak? Enggak, dia bisa dibilang solnya itu karet semua. Oh, karet semua. Karet semua. Baru cara pemakaiannya pun, misalnya kita menggunakan nomor 40 sepatu sport, dia turun 2 sampai 3 nomor ke bawah. Oh, Lebih dia kecil. ketat gitu ya? Iya, harus lebih kecil. kecil. Iya. Kenapa gitu? Jadi di press kakinya biar pada saat nginjak poinnya itu tidak goyang kakinya. Kaki di dalam tuh nggak bergerak gitu. Habis itu Habis itu bengkok ya. Bud, ya. Tapi dia keriput. Memang tapi emang sakit pasti ya. rata-rata itu kalau lihat anak-anak nih atlet-atlet ini selesai latihan tuh kasihan tuh. Jadi kapalan ya kayak. Iya, Bang. iya, Itu pada kapalan tuh sepatu kakinya jelek semua tuh. Tangannya juga pada kapalan kan. Iya, karena megangin poin-poin itu gitu ya karena. Gitu kakinya memang ukuran sepatu itu harus lebih kecil, dari normal. Dari Ukuran normal. Berarti aku 41 berarti kalau misalnya pakai sepatu itu 3940. 3940 gitu. Berarti aku kalau 37 aku 35 gitu ya. Tergantung merek juga memang. Iya, iya. Karena kalau tipenya ini dari merek ini itu mungkin kurangnya 1 nomor. Iya, benar. Kalau yang ini mungkin harus 2 nomor. Apalagi yang kesulitan. Kalau lead itu lebih kecil lagi. Gitu. Oke. Yang penting nyaman sih. Harus nyaman. Kemudian apa lagi? Kalau misal untuk pribadi mungkin itu aja sama chokbag.
Cokbek itu Cokbek itu kalau misalnya yang untuk ngulek itu nggak? Cobek. Oh, cobek. Mungkin kalau misalnya sering lihat panjat tebing tuh kayak pakai tepung. Tepung. Untuk biar Tangannya. jarinya tangannya kesat pada saat megang Oke. Namanya poinnya. bukan Itu tepungnya bebas. Itu Serba magnesium gula karbonat namanya. Oh, itu bukan tepung terigu. Bukan. Itu bisa buat kue kita Kak, kalau terigu. Itu bisa. Bercampur keringet ya kan, udah jadi adonan. Itu tadi namanya apa? magnesium karbonat. Magnesium Oh, karbonat. Biasa diangkat berat juga pakai. Iya, untuk biar supaya kesat Kesat, gitu ya. ah. Oke. Oh, Terus kirain apa selama lagi? ini tepung terigu. Kalau misalnya untuk perorangan, kalau misalnya untuk pribadi mungkin itu saja. Oh, oke. Yang ada. Kalau dari segi baju itu nggak ada masalah. Baju nggak ada di standatin, nggak ada lah. Apakah harus pakai busa di bagian depan gitu kan? Ataukah nggak boleh pakai yang licin gitu kan, karena takut. Nggak ada sih, belum Senyaman ada. mungkin Oh, iya, sih lebih. senyaman mungkin. Nyaman mungkin. Baju tidur bisa juga ya, Pak? Kalau nyaman, gitu. Digoyang. Kalau Ada aja nyaman. baju tidur. Kalau nyaman boleh aja. Tergantung baju tidurnya ya. Yang penting nggak baju renang ya, karena kita sedang panjat tebing ya. Bukan renang. Baik pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi nih ya bersama dengan Bang Wahyu dan juga Glenn. Tapi kita saksikan dulu penampilan spesial dari Doe and Friends. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Iya, masih bersama dengan Bang Wahyu dan juga Glenn. Aduh, ini kalau ngomongin masalah panjat tebing itu makin kesini aku makin tertarik loh. Makin kesini makin kesana. Cuman aku takut, takut banyak yang robek kakinya. Luka kan kayak Luka gitu. sedikit aja, aduh, Aduh, Kak. soalnya Gitu ya. pengen sembuh kan kayak gitu. Oh iya, iya. Kulit kentang. Boleh datang nanti Bang. Oh, boleh Coba datang ya? ke lapangan nanti bisa lihat kita. Kalau Bang. misalnya kita nih orang awam gitu kan, Bang, datang nih berdua, Putri sama Budi, bisa langsung manjat nggak, Bang? Atau bisa langsung dinikahkan gitu, Bang? Kalau untuk abang kakak spesial nanti kami di lapangan menunggu. Ada yang bisa dipakai untuk pemula sih jalur trek atau ini ada kelas udah dibuat ya Glenn. Iya. Nanti biar koordinasi dengan kepala pelatih Bang Hendra. Spesial nanti kita undang datang ke lapangan nggak apa-apa. Sore ya. Oh, Tapi bisa. Putri cocok sih, karena kan tadi kan kalau sepatu kan lebih kecil kan Putri balet kan, jadi kan balet. Oh ya harus gini gitu ya, harus Bud gitu, ya. udah cocok ya. Sore ini kita latihan. Kalau ada waktu nanti silakan. Abang kakak. Oke, mendapat undangan langsung loh. Putri. Aduh, Harus berotot nih nanti. dimanfaatkan. Bang, tapi itu kalau misalnya kita panjat tebing tuh memungkinkan nggak sih untuk berotot? Ya seharusnya ya seperti itu. Malah mereka sekarang kan susunya kan khusus Bang. Oh iya. Ya, jadi susu mereka kan yang banyak mengandung protein. Kalau dulu kita kan harus telur, ayam. Iya. Zaman saya dulu sebelum ngelatih juga kita harus siapkan ayam rebus, nggak boleh pakai garam. Ayam rebus, Bang? Iya, ayam direbus. 2019 ya sebelum ada suplemen dulu mahal. Dana terbatas. Jadi anak-anak tuh saya kasih satu ekor ayam yang dipotong berapa ya agak besar. Mereka harus makan itu, nggak boleh pakai apa-apa. Di awalnya pada muntah. Oh ya, saya jejelin aja tuh. Makan, kalau muntah ambil jilat tuh. Wih. Wih, iya, Udah latihan militer. Iya. harus kan, karena mereka kalau nggak seperti itu nggak sadar diri bahwasanya itu kan kebutuhan mereka. Kalau nggak disesuaikan dengan pengeluaran pemasukan kan nggak bisa. Telurnya, ayamnya. Nah sekarang lebih sederhana, lebih simpel dengan susu, whey protein itu kan. Dan mereka minum itu setiap weight training atau latihannya ekstra wajib minum susu. Oh gitu, susu. Budi juga minum susu. Iya, pagi dan malam. Susu ibu hamil. Jangan sebut merek. Gendot kan jadinya Bu Cici. Sebut merek Bu Cici. Bu Cici. Noe, tapi kayak tadi Noe mau Iya, nanya nih aku apa? nanya. Untung saja tadi saya nggak pakai mic ya. Iya. Nggak dengar. Ya tadi kalau misalnya buat Bang Glenn lah dulu ya, yang lagi semangat ini. Jago nyanyi loh Bang Glenn. Iya. Jangan itu ya. Bang, mau nanya. Misalnya kalau untuk dukungan sport orang tua atau gimana, atau memang orang tua yang atlet atau gimana, tapi kira-kira ya Bang, itu saya langsung nanya aja nih. Walaupun abang nggak ngerti pertanyaan saya. Saya baru mau ngomong. Sama. Mudah-mudahan abang mengerti apa yang saya tanya. Bang, apa yang buat abang itu maksudnya biar, karena kan untuk manjat tebing itu, kita kalau misalnya pun hanya latihan, pasti kita latihan kan. Di saat begitu kita mau tanding nih, pasti kan ada rasa kayak kalau bilang kita demam panggung misalnya gitu. Apa yang bisa nguatin abang biar abang tuh percaya diri sama di saat abang itu bertanding gitu. Iya. Gimana cara motivasi kawan-kawan atau diri abang sendiri?
Bisa diterima ya Bang pertanyaannya ya? Bisa ya, nggak perlu diulangin. Oke, Sudah katakan apa mengerti? yang ingin Anda katakan? Mengerti ya pasti. Oke, silakan. Jadi pasti kalau misalnya untuk buat sebelum bertanding itu biar pede, pasti sebelum masuk ke ruang karantina sebelum bertanding itu udah dikasih motivasi dari pelatih. Jadi dikasih arahan biar bagaimana membakar semangatnya pada saat bertanding. Yang kedua itu pasti dari orang tua. Walaupun yang pertama harusnya dari orang tua, kedua dari pelatih, dan yang ketiga itu pasti dari teman-teman. Pacar. Nggak ada pula pacar. Oh, belum ada. Terjawab akhirnya. Udah Pasti put. nggak kayak Putri ya. Enggak, besok bintang tamu jadi yang dari lain ini lagi. dari teman-teman tim pun pasti selalu mensupport biar manjatnya itu nggak menahan gitu ya, nggak demam panggung, dan ya pasti harus tenang karena yang Glenn dapat pada saat di World Cup kemarin cuman satu intinya, kalau misalnya mau tenang pada saat bertanding itu atur nafasnya. Oke. Seperti itu, karena dari pelatih Indonesia cuman memberi apa ya, motivasinya itu seperti itu. Karena kalau misalnya nafas kita pun nggak terkontrol pada saat manjat, takutnya pada saat manjat nggak lepas. Jadi manjatnya nggak rileks gitu. Jadi kalau misalnya dari diri sendiri, bagaimana bisa mengontrol diri kita agar tidak panik, rileks saja, tidak ada beban. Oh gitu. Seperti itu. Udah terjawab ya? Oke. Sudah Satu lagi, mengerti? satu lagi. Tadi yang dukungan dari orang tua atau memang orang tua ada yang atlet juga? Oh, kalau dari orang tua, ayah ibu tidak ada yang atlet. Kalau misalnya dukungan 100% kok bisa 2000% gitu. Wih, mantap Noe. Tapi Glenn sendiri masih ngerasa demam panggung nggak? Kalau demam panggung pasti ada. Pasti Pasti ya. ada, pasti ada. Apalagi kalau misalnya memang kita punya keinginan juara gitu. Jadi kayak terpikir sedikit, takutnya nanti ini, takutnya nanti berkesalahan ini. Jadi ada nervousnya sedikit gitu. Benar. Kalau Noe juga demam berdarah. Nggak boleh gitu. Dulu memang Pernah kan? Oh iya. aja sembuh ya, Bu. Baik, tepuk tangan dong buat Glenn dan juga Bang Wahyu ya. Nggak kerasa Putri kita sudah berada di penghujung acara. Nah mungkin sebelum kita tutup, dari Bang Wahyu dan juga Glenn ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan dan Harapan. juga harapan ya, kepada seluruh pemirsa ataupun juga bagi instansi terkait gitu. Silakan dari Bang Wahyu. Saya dulu. Baik, terima kasih. Ya saya pribadi selaku pelatih, kemudian mewakili teman-teman atlet, mungkin pengurus juga ya, abang kakak semua, berharap dukungan penuh dari pemerintah melalui Dispora dan KONI untuk mendukung kami khususnya dalam berlatih itu memerlukan sarana prasarana yang memadai, dari mulai peralatan kita berlatih maupun dinding panjat yang standar IFFC. Karena itu salah satu faktor penting pendukung kita di lapangan. Tanpa ada sarpras yang memadai, saya rasa kurang realistis juga kita kalau mencapai target. Kalau untuk motivasi, kami punya fokus, punya tanggung jawab, punya komitmen bersama untuk fight dan maksimal berlatih tanpa ada mengingat atau mengenal lelah, dan alhamdulillah kita fokus di tujuan itu. Ya mudah-mudahan sinkron lah, karena pengurus juga udah berjuang kan beberapa kali masukkan proposal tuh. Setiap ketemu Bapak Kadispora kemarin, lagi tadi di lapangan datang menanyakan, terus di follow up sama Pengprov. Tinggal realisasinya nih yang kita tunggu. Baik. Kalau janji-janji kan saya rasa kita sih nggak perlu janji, kita perlunya bukti. Oke, baik. Terima kasih buat Bang Wahyu ya. Mungkin dari Glenn sedikit. Kalau dari Glenn, ya udah semua diambil sama Pak Wahyu sebenarnya. Karena ya pasti selalu Dukungan dan support gitu dukungan ya dan dari support. pemerintah. Karena kita dituntut banyak tapi nggak ada diberi apa-apa. Oke, mudah-mudahan nanti sarana dan prasarananya bisa segera diwujudkan. Amin, amin, Karena amin. tadi itu harus mendukung Iya. agar target yang diberikan tercapai gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bang Wahyu dan juga Glenn sudah ya. bergabung bersama dengan kita di Kopi Pagi, Dan sudah sudah sharing ya Sharing terkait dengan panjat panjat tebing. tebing. Dan memang sangat korelasi sekali dengan tema kita, harus menguatkan tekad Tekad untuk untuk menjadi yang mencari terbaik.
Dan tentunya di penghujung acara ini pemirsa, saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Selamat siang dan sampai jumpa.